Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Pinrang memaparkan rekomendasinya kepada beberapa OPD dalam rapat paripurna internal DPRD Pinrang, Senin, tanggal 3 April tahun 2023, bertempat di ruang rapat paripurna. Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Pinrang, Haji Muhtadin, dan dilanjutkan oleh Wakil Ketua DPRD, Insinyur Syamsuri. Didampingi Wakil Ketua, Ahmad Jaya Baramuli, dihadiri anggota DPRD Pinrang lainnya serta tim penyusun LKPJ Pemkab Pinrang. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil rapat Pansus LKPJ bersama seluruh OPD di Kabupaten Pinrang sejak tanggal 28 hingga tanggal 31 Maret lalu. Secara keseluruhan penyusunan LKPJ Bupati Pinrang tahun anggaran 2022 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan secara substansial telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 2. Setelah kami cermati tindak lanjuti rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan oleh Bapak Bupati dengan menempatkannya dalam bab tersendiri sesuai sistematika LKPJ 2022. Untuk ini kami menyampaikan apresiasi. 3. Terkait realisasi PAD tahun 2022 sebesar 106,94% dari target sebesar Rp 147,85 triliun dicapai sebesar 128,112 triliun. Kami sangat mengapresiasi atas pencapaian tersebut. Namun untuk hal tersebut dalam rangka lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak daerah dan distribusi daerah sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih nyata lagi. 4. Dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui kebijakan dan terobosan-terobosan strategi, baik untuk mengembangkan potensi PAD yang sudah ada maupun menggali potensi PAD yang baru. 5. Terhadap LKPJ Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2022, secara umum Pansus LKPJ berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Pinrang tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Namun, perlu diperhatikan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, perlu direkomendasikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depannya sebagai berikut. Poin A. Pembangunan sumber daya manusia adalah modal utama dalam pembangunan suatu daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi melalui pembangunan di bidang pendidikan. Ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang antara lain. 1. Pembangunan dan rehab sekolah agar didasarkan atas analisis kajian akademis terhadap ilmiah dari masing-masing wilayah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. 2. Kepala sekolah yang masih berstatus PLT sejumlah 60 orang kiranya menjadi perhatian. 3. Bangunan tua yang tidak terpakai di sejumlah sekolah di Pinrang dialihkan fungsinya. Poin B. Kami mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memperluas akses layanan kesehatan melalui program dan kegiatan strategi. Namun, masih ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasi kami dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pinrang ke depannya. Yaitu 1. Rumah Sakit Umum Lasindram Pinrang merupakan rumah sakit sebagai badan layanan umum daerah yang mengelola pendapatannya secara mandiri. Dalam rangka mendukung dan memaksimalkan pelayanan masyarakat perlu adanya kebijakan yang tegas dan jelas serta langkah-langkah inovatif dan strategis dari pemerintah Kabupaten Pinrang guna kemajuan rumah sakit. 2.
penyediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap seperti ketersediaan oksigen baik di rumah sakit maupun di puskesmas dan sarana prasarana medis lainnya yang disertai sumber daya manusia yang profesional dan inovatif dalam pengelolaannya serta pemanfaatan pustu dan petugas kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan di daerah yang jauh dari puskesmas. Poin C. Ada beberapa hal yang masih menjadi catatan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk itu, Pansus LKPJ merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perlu adanya terobosan-terobosan terhadap pengelolaan LPJU di Kabupaten Pindrang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih inovatif dan profesional sehingga LPJU menjadi tertata dengan baik dan berkeadilan agar seluruh jalan mendapatkan hak penyinaran LPJU di malam hari. 2. Dinas Bina Cipta agar berupaya membuat database jalan di Kabupaten Pindrang yang terintegrasi dengan komponen lainnya seperti sistem informasi geografik, sistem lampu penerangan jalan umum yang terpasang, sistem pengkabelan yang berada pada ruas jalan tersebut, sistem PDAM yang terbangun pada jalan tersebut, dan sistem drainase yang ada pada jalan tersebut dan lain-lainnya, sehingga ke depan akan dengan mudah dan cepat didapatkan data-data informasi sebagai berikut. Keberadaan jalan, kondisi jalan pada jalan yang tersebut, sistem dan keberadaan LPJU di Kabupaten Pindrang, dan seterusnya sesuai integrasi yang akan dibangun. 3. Sistem drainasi yang belum terintegrasi, yaitu saluran primer, sekunder, dan tersier dengan baik dan intensitas pemeliharaan drainase atas tingginya endapan lumpur dan sumbatan sehingga mengakibatkan genangan air di setiap musim penghujan, bahkan dengan mudah terjadi banjir pada zona tersebut yang mengakibatkan jalan cepat rusak dan dampak-dampak lainnya. 4. Dinas Bina Cipta Kabupaten Pindrang akan intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait dengan peningkatan jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat dalam kurun DAK yang dapat mempengaruhi wajah kota Pindrang. 5. Kelanjutan pembangunan rapat beton di Poros Pincara Sikuala dilanjutkan 4 km. 6. Akses jalan Poros Cempa Mangki terputus dan kondisinya sangat memprihatinkan. Pemerintah diminta melakukan upaya pekerjaan pengerasan dan proteksi sepanjang 5 km. Poin D. Banyaknya keluhan masyarakat tentang terbatasnya tempat-tempat pembuangan sampah sementara di masing-masing wilayah sehingga sering menyebabkan terjadinya penumpukan sampah. Hal ini perlu diambil langkah-langkah yang inovatif oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pindrang dalam menyikapi kondisi tersebut. Poin E. Terhadap data keluarga tidak mampu menerima bantuan sosial, diharapkan pemerintah daerah untuk update data hingga warga yang masuk data benar-benar pantas menerima bantuan sosial dan mengupayakan ada penambahan kota penerima bantuan sosial dari kota sebelumnya. Poin F. Lahan persawahan dengan luas 43 hektar yang merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Pindrang yang ada di Sikuala, Kecamatan Cempa, perlu dikelola sesuai dengan SOP atau aturan yang jelas sebagai langkah dalam peningkatan PAD di sektor pertanian. Poin G. Bantuan sarana pertanian masih tumpang tindih sehingga ada kelompok yang mendapatkan bantuan beberapa kali sementara ada kelompok tani lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu ke depan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah dan melakukan pembinaan serta menertibkan keberadaan kelompok-kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Pindrang. Bahkan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian selaku leading sektor harus memiliki database kelompok tani di Kabupaten Pindrang sesuai standar kelompok tani, sehingga berbagai bantuan pemberdayaan pertanian yang diserahkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Poin H. Dalam hal peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, pelayanan publik diharapkan tidak menambah beban bagi masyarakat seperti tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang tidak berbelit,
waktu penyelesaian yang lebih singkat, atau tidak ada hambatan akses terutama dalam hal ketersediaan belangko KTP elektronik yang mengalami kekurangan. Poin I, melalui Dinas Perhubungan dan Pertanahan kiranya dapat melakukan penertiban distribusi parkir dengan beralih menggunakan sistem e-parking dan tidak lagi dikelola secara manual, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan distribusi tempat parkir dan perlunya pengawasan terkait kegiatan bongkar muat barang di daerah perkotaan, khususnya Jalan Kartini, Jalan Bribtu Suherman, di Jalan Abdullah yang tidak sesuai waktu yang ditentukan untuk menghindari kemacetan. Poin J, pemerintah daerah perlu mengambil terobosan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah melalui layanan jasa periklanan atau reklame melalui pengadaan atau pemasangan videotron. Selain meningkatkan PAD, videotron juga bisa menerangi jalan dan mempercantik kota Pindrang. Poin K, pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan yang tentunya membutuhkan kesiapan baik secara finansial, mental maupun emosional. Ketidaksiapan anak secara psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga berpotensi memunculkan konflik hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, termasuk adanya dispensasi kesehatan. Anak perempuan yang menikah di usia muda berisiko mengalami keguguran, gangguan fungsi reproduksi, komplikasi medis hingga ancaman kematian baik pada ibu maupun pada anak saat proses melahirkan. Oleh karena untuk mencegah perkawinan anak dan kekerasan pada perempuan, maka melalui Dinas P2 KBP 3A diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga pencatatan seperti kantor urusan agama dan kantor kependudukan dan pencatatan sipil. Berikutnya, lembaga hukum seperti pengadilan agama, pengadilan negeri, dan paralegal tingkat komunitas anak dan perempuan. Berikutnya adalah lembaga kesehatan. Poin L, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran yang sentral, di mana BPBD merupakan garda terdepan pemerintah daerah terkait dengan kondisi apapun yang terjadi, khususnya kebencanaan yang ada di Kabupaten Pindrang, dan meminta agar BPBD Pindrang dapat siap hadir di tengah masyarakat kapanpun dibutuhkan, apalagi saat terjadi bencana. Olehnya perlu didukung dengan anggaran yang memadai sehingga dapat memotivasi kinerja BPBD Kabupaten Pindrang. Poin M, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret dalam pemberian sanksi terhadap PNS yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan ketentuan disiplin PNS. Di antaranya, sanksi kepada PNS yang absen tanpa alasan yang sah secara kumulatif sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Poin N, dalam rangka optimalisasi PAD melalui retribusi, diharapkan pemerintah daerah mengoperasikan pemanfaatan aset antara lain Pasar Paledean, Pasar Sentral, Terminal, Pasar Supa, Mes, Pemda, Jatiwaringin, Jakarta, di mana salah satu pemanfaatannya adalah sewa trek pihak ketiga. Sewa barang milik daerah ditujukan untuk pengoptimalan pemanfaatan aset yang belum atau tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam hal ini barang milik daerah dapat menjadi prioritas untuk disewakan kepada pihak lain yang bisa memberikan manfaat yang maksimal, sehingga sewa barang milik daerah menjadi salah satu bentuk optimalisasi aset daerah. Sewa barang milik daerah akan membebaskan biaya pemeliharaan dan pengamanan yang membebani APBD, sekaligus potensi mendapatkan penerimaan daerah dalam bentuk PAD. Poin O, meminta kepada Dinas Koperasi dan UKM untuk menginventarisir terkait kendala-kendala dalam pengembangan koperasi dan terus melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi di Kabupaten Pindrang yang lebih optimal dengan pola pembinaan yang lebih terstruktur. Poin P, terhadap perusahaan daerah karya dan PDAM sebagai